Audiobuku.com mempersembahkan novel karangan Yus R. Ismail dengan judul Ambilkan Bulanmu dengan narator Lina Sri Mulyani. Setiap orang punya garis nasibnya sendiri-sendiri. Kita harus sabar, Cu. Menerima, sadrah, berdoa dan bekerja. Kamu pikir perusahaan kita bisa berjalan dengan idealisme? Jangan kasih Lia uang, jangan kasih apapun. Lia memaafkan semuanya. Terbangkitkan birahi misalnya. Putri, ini penting. Saya bukan Putri. Selamat mendengarkan. Bagian kelima. Keberanian dan penyesalan. Apa sebenarnya yang mengatur pikiran? Pertanyaan itu mengetuk-ngetuk dinding hati Lia hari-hari ini. Begitu banyak peristiwa hidup yang mengejutkan, tidak terduga dan aneh. Masa depan memang benar-benar misteri bagi manusia. Meski berbagai rencana telah disusun secara sistematis, persiapan telah dilakukan, tapi siapa yang bisa menentukan nasib? Siapa yang bisa menentukan takdir? Siapa yang bisa menentukan masa depan meski semenit ke depan? Pertanyaan itu hadir di pikiran Lia, meski awalnya dia tidak ingin memikirkan apa-apa selain sekolah. Iwan ditangkap polisi karena dituduh menghasut buruh pabrik untuk demonstrasi. Mereka bersama beberapa mahasiswa lainnya diajukan ke pengadilan. Bapak sering marah-marah dan mengumpat anaknya yang paling bandel itu. Ibu menangis siang malam. Reka dan Heru tidak bicara apapun. Tapi dari raut wajah mereka, Lia tahu mereka menyesali peristiwa itu terjadi. Lia membaca-baca kembali majalah kampus Iwan, sekedar mengenang kakaknya itu. Beritanya memang lain. Ada bentrokan kaki lima dengan pamong praja, protes kepada rektor tentang peraturan administrasi yang ketat, penggusuran rumah yang masih ditunggui penduduknya di desa yang dijadwalkan untuk pembuatan bendungan, penculikan aktivis kampus, korupsi menteri, keserakahan presiden. Lia selalu memelihara pertanyaan setiap membaca berita seperti itu. Apa benar semuanya? Apa ada orang yang begitu tega melemparkan gas air mata dan menggeruskan buldozernya ke rumah yang di dalamnya ada ibu yang sedang menyusui bayinya? Semangat seperti apa yang tega melihat ribuan orang terlantar karena hak mereka dicuri? Semangat hidup seperti apa yang membuat orang begitu tega merampok dengan membunuh seluruh keluarga? Apa orang sudah banyak yang sakit? Berapa persen orang seperti itu dari seluruh masyarakat? Apa benar semua itu? Kalau tidak, foto-foto itu tanda bukti apa? Bukankah dirinya dulu pernah mengalami kegetiran hidup yang hakikatnya tidak berbeda? Bukankah pengemis dan moral kota yang pernah dipikirkannya pun tidak beda dengan itu? Iwan, kenapa begitu berani mengungkap semua itu? Tentu Iwan ditangkap bukan karena sikapnya kali ini saja. Bisa jadi dia telah diperhatikan sejak dulu. Lia kadang merasa bangga dengan Iwan. Kakaknya yang di belakang kata itu tidak mesti diembeli apa-apa lagi. Tapi kadang Lia menyesali mengapa Iwan melakukan itu. Kenapa mesti menyesal? Karena saya sekarang lebih bahagia seperti ini. Saya tentu akan lebih menderita bila tidak melakukan apa-apa. Padahal saya mengetahuinya.
Begitu indah kalimat yang dikatakan Iwan di penjara saat Lia dan ibu menengoknya. Apa keindahan selalu identik dengan keberanian? Apa sebenarnya keindahan? Apa menikmati gelimbang harta sambil melihat kemiskinan di mana-mana adalah kebahagiaan? Apa hidup disiksa secara fisik karena mempertahankan sikap dan moral adalah kebahagiaan? Apa yang dilakukan Iwan itu adalah keberanian atau ketololan? Lia kadang begitu sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Begitu aneh keinginan manusia bila dilihat oleh mata yang berbeda. Ibu menangis, ayah marah, Iwan tegar, Reka dan Heru kurang peduli. Bukankah semuanya itu terpusat kepada satu perhatian, yaitu sikap hidup? Lia kadang merasa seperti pejalan kaki yang begitu lelah. Apa-apa yang ditemui dan dirasakannya begitu sunyi, begitu menyedihkan, di mana muara air mata saat hidup begitu mengharukan. Lia yakin Iwan pun tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Begitu dia pulang dari penjara, kakaknya yang selalu tersenyum itu mengusap-ngusap rambutnya. Dan saat membisikkan agar Lia tegar, dia tidak luput dari rasa haru yang menyesakkan. Lia melihat dan merasakannya. Entah berapa tahun Iwan akan mendekam di sana. Entah perlakuan apa yang sudah dan akan diterimanya. Sepanjang jalan dari penjara, Lia mengingat semua kebersamaannya dengan Iwan. Kata-katanya yang bercanda, tapi sering membuat Lia berpikir. Hadiah-hadiah ulang tahunnya, ajakan jalan-jalannya yang tak bertujuan, gaya-gayanya yang menggelikan. Semuanya membuat Lia tidak bisa menahan air matanya. Semakin hari, begitu banyak pengalaman yang mengharukan. Dan pengalaman dari masa kecil yang penuh dengan kesedihan, seolah bermuara dalam keharuan saat ini. Saat emak dan apa terkena bencana, saat nenek meninggal, seperti hadir kembali. Maka ketika Lia melihat para pengemis, membaca koran, membanggakan Iwan, kesedihan itu hadir berupa penyesalan. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang gadis yang baru duduk di kelas 2 SMU? Lia kadang menyesal kenapa dirinya tidak bisa seperti teman-temannya yang penuh keriangan, seperti burung yang terbang di keluasan langit. Mereka berjalan-jalan di mall, tertawa-tawa di diskotik, histeris saat penyanyi idolanya datang ke sini, dan begitu entengnya berganti-ganti pacar yang disukainya. Mengapa dirinya tidak bisa seperti itu, terlibat dan menikmati semua itu? Menurut teman-teman Iwan, para buruh pabrik yang katanya dihasut mahasiswa yang salah satu pemimpinnya adalah Iwan itu, memang merusak pabrik dan kantornya. Pabrik itu tidak beroperasi lagi, dan akibatnya tuntutan untuk dipenuhi upah sesuai UMR, upah minimum regional, dan jaminan-jaminan kesejahteraan hidup merebak ke pabrik-pabrik lainnya di kota-kota lain. Karena akibat yang meluas itu, Iwan dianggap provokator. Tapi apa benar semua itu dikarenakan Iwan? Apa semua itu bukan karena fenomena yang memang merugikan buruh? Apa ukurannya menghasut? Apa kekuatan pertanyaan seperti itu meski rasanya telah diberati oleh pesan moral? Bukankah keadilan selalu begitu ragu-ragu diterjemahkan dalam hidup ini? Bukankah keadilan itu seperti bulan yang indah,
tapi selalu tidak bisa terjangkau. Ibu, Bapak, Reka, Heru, Biami, semuanya pernah menjenguk Iwan. Tapi hanya Lia yang kemudian rutin menengoknya seminggu sekali. Sering Lia memasak yang banyak karena hanya itu yang bisa dinikmati Iwan. Kadang Lia membawa buku. Tapi Lia telah kehilangan Iwan yang sebenarnya dari mata kakaknya itu. Apa yang selama ini dialaminya di dalam penjara? Lia khawatir Iwan mengalami seperti orang-orang yang diculik dan kemudian dinyatakan hilang. Mereka diinterogasi, disiksa, disetrum, dan diperlakukan yang untuk membayangkannya pun Lia begitu ngeri. Nasib adalah mobil tanpa pengendara. Setiap menjenguk Iwan, Lia merasa gembira. Gembira karena apa yang didengar dari teman-teman Iwan atau yang dibayangkannya dialami oleh aktivis mahasiswa yang ditangkap tidak terlihat sama sekali. Tidak ada interogasi yang dibarengi dengan tekanan mental, siksaan fisik. Iwan tidak memperlihatkan hal itu. Badannya tidak ditempeli luka sedikit pun, meski berat badannya pasti berkurang banyak. Kakak yang hanya kepadanya lah Lia merasa bersaudara sungguhan. Saling memperhatikan dan saling tahu menyimpan cinta. Badannya semakin ceking. Lia tetap bergembira setiap menjenguk, berusaha menghibur meski tak pernah bisa. Tapi pagi itu Lia merasa lain. Makanan yang dibawanya tidak disentuh sama sekali. Iwan hanya membuka, menyimpannya sebagian, dan memberikan sebagian terbesarnya kepada tahanan lainnya. Tidak ada kegembiraan yang ditunjukkan dengan menyicipi makanan itu dan berkomentar lucu. Semisal, "Enak, kolaknya lumayan enak," komentarnya setelah merasai sayur kacang bawaan Lia. Atau ketika Lia menjagokan rendang yang dibuatnya. Iwan mengomentari, "Lumayan pedas sambalnya. Tahu dari siapa resepnya?" Pagi itu Lia tidak melihat sedikit pun kegembiraan di wajah Iwan. Mata yang capek itu tidak pernah menatapnya sebentar pun. Iwan lebih banyak melihat ke jauhnya, ke taman yang memanjang di depan ruang jenguk. Kenapa tidak senang ditengok Lia? Iwan memejamkan mata. Dari ujung matanya, Lia melihat air mengalir perlahan. Teman-teman yang lain dipindahkan. Kemana, Entahlah. Entah juga nasib mereka. Mungkin ada yang gila, ditekan terus-terusan. Tahu gak, Dek? Kakakmu ini masih baik-baik seperti ini. Karena dua hal. Yang pertama, karena waktu ditangkap banyak yang tahu, termasuk media massa. Dan yang kedua, karena ayah. Seandainya ayah bukan salah satu seorang pemimpin partai, entah interogasi seperti apa. Menangislah, menangislah di sini, di pangkuan Lia. Kesedihan seperti apapun bisa disahabati, bahkan dinikmati. Kita sendiri yang menentukan apa arti kesedihan bagi keikhlasan menjalani hidup ini. Lia mah merasa telah kenyang dengan penderitaan ini, Lia merasa telah kenyang dengan penderitaan. Dan dia ingin menceritakan semuanya tanpa berkesan menasihati. Tapi rasanya perjalanan kesedihannya yang dilalui sejak kecil berbeda dengan kesedihan yang bertahun-tahun telah menggelisahkan Iwan. Saya ditekan untuk menceritakan semua perjuangan teman-teman.
untuk menyebut teman lainnya yang belum ditangkap. Dan bila tidak, teman-teman yang dipindahkan dari sini tentu mendapatkan perlakuan yang... Iwan tidak melanjutkan ceritanya. Lia memeluknya, mengusap air matanya, dan tanpa terasa pipinya sendiri telah basah. Memang benar nasib tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Sepulang dari penjara, Lia melihat keramaian jalan-jalan, orang-orang di trotoar, pengamen cilik berlarian di stopan, dengan pikiran yang entah di mana. Sepertinya baru kemarin dia merasakan singgah dari satu rumah ke rumah lainnya, mengerjakan apapun tanpa henti hanya untuk sepiring nasi. Seperti baru kemarin kenelangsaan ditinggal orang tua, ditinggal nenek, membuatnya seperti seekor burung belajar terbang di langit luas tanpa batas. Dan kemudian berbelok mendapatkan cinta yang tulus, persaudaraan yang indah, ketika hari-harinya dipenuhi kebersamaan dengan Iwan. Nasib memang seperti sebuah mobil tanpa pengendara. Kita, manusia, tidak tahu kemana nasib itu berbelok. Sedetik ke depan pun tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Karenanya, Lia semakin yakin ada sang nasib yang bisa menenangkan hidup manusia. Kemanapun kendaraan nasib berbelok, hati yang teguh, hati yang penuh dengan cinta, hati yang bercahaya sang nasib, yang akan membawa kepada kebahagiaan hidup. Apa yang menjadikan manusia seringkali begitu rapuh, begitu cengeng, begitu menyia-nyiakan hidupnya? Tidak ada. Sebenarnya tidak ada yang mesti disesali kemanapun mobil nasib membawa. Karena kepedihan separah bagaimanapun, hati yang penuh cinta akan membawa kepada cahaya maha cahaya. Lia membayangkan bagaimana Rabi'ah berdoa dengan berurai air mata. Tidak ada apapun dan siapapun di dunia ini kecuali engkau yang bisa dijangkau dengan cinta. Tidak ada kesengsaraan, kesedihan, kepedihan sesakit bagaimanapun, ketika hanya cinta, hanya cinta, hanya cinta yang ada di hati ini. Lia membayangkan bagaimana Rabi'ah menolak segalanya selain engkau, selain cinta. Ya Allah, seandainya ibadahku kepadamu karena aku ingin surga, jauhkanlah aku dari surga. Ya Allah, seandainya ibadahku kepadamu karena takut neraka, masukkanlah aku ke neraka. Apa tidak berlebihan? Apa tidak utopis cinta seperti itu? Lia tidak tahu bagaimana hatinya menerima cinta sesublim itu. Tapi dia yakin hanya dengan itu kemanapun mobil nasi berbelok menjadi tidak berarti. Keindahan seperti itu yang diyakini Lia. Belajar diyakini. Ketika suatu malam mobil nasib itu berbelok begitu tajam. Dia sedang membaca buku di perpustakaan ketika Heru datang. Seperti biasa, Lia tidak terganggu dengan kedatangan lelaki yang semakin sering berwajah kusut dan bisa berhari-hari tidak keluar kamar itu. Perhatian Lia masih kepada buku yang dibacanya. Hujan menderas dari jauh, membawa gelisah entah punya siapa. Tiba-tiba, tangannya dipegang oleh Heru erat sekali. Lia terkesiap.
Apalagi ketika membaui alkohol menyembur dari napas Heru. Kamu keterlaluan, Lia. Kamu keterlaluan. Sudah lama aku memendam cinta kepadamu, tapi kamu malah pergi dengan yang lain. Teganya kamu. A, sadar atuh A, sadar. Duduk dan bicaralah. Lia menarik tangannya, tapi Heru semakin erat memegangnya, menariknya, dan membekap mulut Lia yang meronta-ronta. Ketika Heru membantingnya ke sofa tempat baca, Lia seperti melayang, seperti dibawa berbelok begitu tajam oleh mobil nasib. Dan begitu Heru membuka baju-bajunya dengan paksa, Lia tahu belokan itu menuju kegelapan tidak terkira. Tidak ada apapun selain gelap, gelap dan gelap. Sebentar lagi mungkin mobilnya akan menabrak pohon, menabrak batu, atau terjun ke jurang yang tak terkirakan kedalamannya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.